Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap baik-baik saja ya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa ibu mengingatkan untuk senantiasa melaksanakan 3M dimanapun kalian berada. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, anak-anak jangan lupa untuk mengisi absen kehadiran kalian di classroom ya. Hari ini kita akan belajar muatan IPA tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, sudah siap belajar semuanya? Yuk kita belajar. Ya, apa anak-anak tahu gambar apa yang ada di samping ibu? Ya, benar sekali. Gambar di samping ibu adalah gambar manusia, atau lebih tepatnya, gambar organ pencernaan manusia. Tahukah kalian, ketika kita makan, makanan yang kita makan akan dicerna terlebih dahulu pada sistem pencernaan sebelum akhirnya dikeluarkan kembali dalam bentuk feses, atau kita lebih mengenalnya dengan nama buang air besar. Nah, agar kita semakin paham, yuk kita belajar bagaimana alur sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia terjadi dalam dua proses, yaitu secara mekanik dan secara kimiawi. Secara mekanik, proses mencerna makanan dengan menggunakan bantuan gigi dan lidah, sedangkan kimiawi adalah proses mencerna makanan dengan menggunakan enzim-enzim yang ada dalam saluran pencernaan. Proses mencerna makanan pada manusia yang pertama dimulai dari mulut. Mulut merupakan organ saluran pencernaan yang pertama yang merupakan gerbang masuknya makanan. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Proses pencernaan secara mekanik dibentuk oleh lidah dan gigi, sedangkan proses pencernaan secara kimiawi dibantu oleh enzim-enzim yang ada di dalam lidah yang dihasilkan oleh kelenjar lidah dengan cara memutus rangkaian polimer yang ada di dalam makanan. Ketika makanan sudah halus, maka tubuh kita akan merasa untuk menelan makanan tersebut. Nah, proses menelan ini dinamakan propulsi atau proses menelan makanan karena adanya rangsangan. Selanjutnya, makanan dari mulut akan menuju kerongkongan atau disebut juga dengan esofagus. Nah, kerongkongan menghubungkan mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan juga terjadi gerakan peristaltik yang dilakukan oleh otot-otot saluran pencernaan. Gerakan peristaltik ini merupakan gerakan yang tidak sadar. Jadi, ketika kerongkongan melakukan gerakan peristaltik, kita tidak bisa merasakan gerakannya secara nyata. Gerakan ini untuk mendorong makanan masuk ke dalam sistem pencernaan selanjutnya, yaitu lambung. Lambung merupakan organ pencernaan yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantung yang terletak di rongga perut di bagian kiri atas. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Nah, secara mekanik dilakukan oleh otot-otot dinding lambung dengan cara meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan secara kimiawi dilakukan oleh getah lambung. Nah, getah lambung sendiri mengandung enzim, yaitu enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Dan asam klorida atau biasa yang kita sebut HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Selanjutnya, makanan tadi akan dicerna di usus halus. Nah, kita masuk ke usus halus ya. Usus halus merupakan usus terpanjang dengan panjang 6-7 meter. Wah, panjang sekali kan? Nah, fungsi usus halus sendiri adalah menyerap sari-sari makanan agar bisa diolah, diproses, dan diedarkan ke seluruh tubuh.
Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, usus 12 jari, kedua usus kosong, dan yang ketiga, usus penyerapan. Nah, kira-kira apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga dengan duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas sendiri dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase yang berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi glukosa atau gula. Enzim tripsin yang berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Dan enzim lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu sendiri dihasilkan oleh hati dan disimpan di dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Nah, selanjutnya adalah usus kosong atau jejunum, terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Selanjutnya adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Nah, setelah itu, sisa makanan yang dicerna masih berlangsung ke usus besar. Nah, selanjutnya kita ke usus besar. Usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Nah, pada usus besar sendiri terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh, yaitu E. coli, yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Nah, selama menunggu dikeluarkan, sisa makanan menuju ujung muara usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara atau yang kita sebut rektum. Ketika rektum sudah penuh dengan feses, maka syaraf akan mengirimkan sinyal atau mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Selanjutnya, anus. Nah, anus sendiri adalah lubang bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Nah, pada pembelajaran hari ini, kita tahu bahwa ternyata alur sistem pencernaan manusia sangat panjang ya. Dimulai dari makanan yang dikunyah di mulut, lalu disalurkan ke kerongkongan, masuk ke lambung, ke usus halus, dan usus besar, hingga sampai berakhir di anus. Hingga tubuh memberikan sinyal berupa rasa sakit perut yang mengharuskan kita mengeluarkan feses melalui kegiatan buang air besar. Setelah menonton video pembelajaran, silakan kerjakan tugas pada link yang tertera pada video. Selamat mengerjakan! Nah, dengan tugas tadi, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas agar bisa mengulang pembelajaran kita pada hari ini dan jaga kesehatan selalu. Sebelum mengakhiri kelas, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Akhir kata, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.